Perdebatan agama seringkali dipenuhi istilah besar: Tuhan, wahyu, nabi, keselamatan. Tapi ironisnya, semakin tinggi istilah yang digunakan, semakin kabur makna yang sebenarnya dipahami oleh banyak orang. Orang berdebat bertahun-tahun, mengutip ayat demi ayat, tapi satu hal yang paling mendasar justru luput. Apa sebenarnya arti menuhankan? Karena kalau definisinya keliru sejak awal, maka seluruh bangunan argumen yang berdiri di atasnya akan ikut runtuh. Dan disinilah perdebatan ini menjadi menarik. Bukan karena siapa yang lebih banyak dalil, tapi karena siapa yang berani membongkar makna paling dasar dari keyakinannya sendiri. Silakan Bang Azam Official. Kemarin kita debat sama seorang ustadz, sama seorang mualaf, dan itu debat yang bagus. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu sudah terjawab semuanya di debat yang kemarin. Ya silakan, gimana Azam? Selamat malam Edis. Selamat malam, gimana kabarmu Azam? Iya sehat, saya ini mengamati perdebatan antara agama ini. Nampak-nampaknya kita sudah mendapatkan sebuah titik temu. Ya. Iya kan? Ya. Betul nggak? Iya betul sekali. Terkait Bahkan dengan kemarin konsep yang mendasar ya kan? ya, Yaitu kemarin sebenarnya dari tahun-tahunan perdebatan antara Islam dan Kristen, itu intinya di video yang kemarin saya upload. Yang mana itu? Yang saya berdebat dengan seorang mualaf, namanya itu si Mangung Song. Dia mualaf dia. Substansinya apa? Substansinya yaitu bahwasanya kita ini ya berbakti kepada, kalau kami Kristen ya, kami Kristen berbakti kepada Bapa di sorga, beribadah kepada Bapa di sorga itu dengan cara berbakti kepada Roh Kudus dan berbakti kepada Yesus. Seperti itu. Nah, sementara kalian berbakti kepada Allah dengan cara berbakti kepada Muhammad, kepada Rasulnya, seperti itu. Iya betul. Sudah selesai Betul begitu. Nah, coba Selesai sekarang sudah itu, finish. Iya, itu selesai kita. Nah, maksud saya begini, Ustadz Azam. Bagaimana ini? Jangan Ya udah gitu. Azam. Oke, Azam. Ini kadang-kadang. Bagaimana ini kiat-kiat dari Anda ini untuk menyadarkan orang-orang yang masih awam ini, orang-orang yang seiman dengan Anda yang masih awam, bahwasanya sebenarnya kalian ini itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, begitu. Gimana cara menjelaskan itu kepada orang-orang awam, coba? Iya, kita terjebak di dalam persepsi saja. Ketika kita mengatakan Muhammad itu Rob, banyak yang menganggap bahwa Muhammad itu pencipta alam semesta, kan keliru di situ. Betul. Betul sekali, itu saya setuju. Ya, selamat malam Bang Elis. Oke, coba Alif. Ini mungkin yang perlu kita sembuhin ini. Yang perlu Anda sembuhkan ini, Bang Azam. Coba, ini Muslim tapi dia nggak ngerti apa itu isi Quran, nggak ngerti intinya Quran itu, coba. Begini, ini Azam ini dia debat dengan saya udah lama. Dia orang Islam yang ngerti agama Islam. Dia belajar tentang agama Islam. Sekalipun kami banyak perbedaan, tapi ada satu hal yang kami sepakati begitu. Bahwasanya pengertian kata Rob itu seperti yang dipahami oleh saudara Azam, Bang Azam ini. Dan Muhammad itu adalah Rob. Ini bagaimana Anda, Afif Abdurrahman, Anda tidak menerima itu? Coba silakan. Saya mau nonton dulu lah. Gimana metode menyembuhkan orang-orang Islam yang awam ini? Gimana Bang Azam? Silakan. Ya, silakan kontra dulu. Ya, silakan. Alif Abdurrahman, apakah Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Coba duluan, saya kurang ini. Enggak, apakah Anda tidak percaya? Kalau tidak percaya baru dijawab. Kalau percaya saya turunkan. Ngapain gitu?
Tergantung konteksnya kalau saya bang. Kalau rob itu kan bisa disematkan pada manusia. Sepakat berarti dia. Sepakat. Cuman Anda kan kayak kita menyamakan teologinya itu Islam tuh punya dua Tuhan. Itu berbeda konteksnya kalau seperti itu. Gini, Tuhan menurut Edis itu berbeda dengan Tuhan menurut Kristen pada umumnya. Itu dulu yang perlu diketahui. Bukan hanya Maksudnya Kristen pada umumnya, itu Islam juga. Tuhan. Menuhankan Tuhan mengikuti atau gimana? Yang saya pahami ya Bang Edis ya, Anda itu penjelasannya menuhankan itu maksudnya itu bukan menyembah tapi mengikuti gitu, mengikuti. Betul nggak? Kalau saya pahami kalau dari narasi Anda. Emang menyembah itu apa? Kalau menyembah itu kayak kita mengagungkan sesosok Tuhan, mengagungkan, meninggikan. Menyembah sama mengagungkan itu udah beda. Iya beda, menyembah dan menuhankan itu beda bang. Iya, makanya udah kalau udah begini tuh saya udah agak sedikit males diskusi begini. Gini loh. Ulang lagi nih. Iya, kita ngulang lagi. Makanya gini, waktu saya ngomong itu coba kamu dengar begitu loh, Alif Abdurrahman. Begini, dengarkan saya gini. Konfirmasi bang. Begini. Konfirmasi. Di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata menuhankan hawa nafsu. Ya. Apakah menuhankan hawa nafsu itu dia melakukan begini-begini kepada hawa nafsunya? Ya itu maksud saya. Apakah menuhankan itu mengikuti? Gitu. Ya, menuhankan itu artinya menjadikan dia itu sebagai sesuatu yang menguasai diri kita, yang mengendalikan diri kita, yang membuat diri kita itu mematuhi takluk kepada itu, sesuatu itu. Itu menuhankan. Memang menuhankan itu maksud Anda gimana sih? Yang dimaksud menuhankan itu gimana maksud Anda? Maksud saya kan begini konteksnya Bang Yesya. Kan kita kan berbeda agama gitu, antara Kristen dengan Enggak, Islam. kita nggak bicara agama, bicara bahasa. Iya. Kita Yang ini nggak konteksnya bicara kita gini loh, agama, pengertian Bang. gini, dengarkan. Setiap ada kata, maka kita harus mengerti apa arti kata itu, gitu loh. Ya selesai. Coba di dalam Al-Quran ada kata menuhankan hawa nafsu, betul? Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, betul? Kalau dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada Tuhannya. Oke, iya, artinya orang tersebut membuat dirinya takluk dikuasai hawa nafsu tersebut, betul? Betul, saya paham. Maksud saya begini bang, kalau kita menuhankan di konteks kita debat lintas agama ini bang, maksud saya itu yang dituhankan itu Anda kan menyembah Yesus nih, saya Allah. Menuhankan, aduh, kok lari menyembah lagi sih? Menuhankan. Yang saya perhatikan bang, sih kayak mau memframing Islam. Bukan memframing, gini loh, bukan memframing, gini loh. Gini, ada bisa nggak seseorang itu akhirnya menuhankan setan? Bisa nggak dia? Bisa. Iya. Kenapa disebut dia menuhankan setan? Karena dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kepatuhannya, ketaklukannya kepada setan tersebut. Sehingga setan itu menjadi majikannya dia, menjadi penguasanya dia. Contoh, orang yang korupsi. Nah, ketika dia mengulurkan tangannya mengambil barang milik orang lain, berarti dia kan dikuasai oleh setan. Atau dia ketika dia menjadi seorang pembunuh misalnya. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh setan. Seperti itu. Ya, jadi apa permasalahannya kan tidak ada kan permasalahannya. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam pengertian bahasa Arab, ada di situ dikatakan menjadikan sesuatu sebagai robnya atau menjadikan sesuatu sebagai ilahnya. Nah, coba sekarang kata rob ini dulu. Coba Bang Azam. Bang Azam, secara kaidah bahasa, apakah kata rob itu bisa ditujukan kepada seseorang di mana seseorang itu memerintah, mengatur, mengendalikan sesuatu atau memiliki sesuatu? Jadi di Al-Jasiyat yang dikatakan oleh Edis
Afara'aita man ittakhadha, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuhan yang digunakan pada ayat tersebut, original teksnya adalah ilah. Ilah ini artinya sudah sederajat dengan sesembahan. Karena umat-umatnya Musa dulu juga dikatakan mereka meminta ilah lain selain Allah gitu. Itu dalam perspektif Al-Quran. Ya. Nah, sementara Rob ini tidak sejajar, tidak sama dengan ilah. Dia hanya pemilik, pemilik. Hanya sekedar pemilik dan kepemilikannya terbatas. Jika merujuk kepada konteks-konteks tertentu. Saya Rob Buddha, Robul Bait gitu. Edis Rob, Robul Komal gitu, dan seterusnya. Nabi Muhammad Rob Buddha, Robul Ummah, dan seterusnya. Begitu. Rob itu pemilik, ilah itu ya hampir setara dengan sesembahan lah, setara dengan sesembahan, itulah ilah. Nah, memang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Artinya segala sesuatunya itu diperturutkan dengan hawa nafsunya. Begitu. Nah, sekarang begini Alif Abdurrahman, apakah Anda setuju bahwa kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam, dia itu sebagai satu sosok yang kepadanya seluruh umat Islam itu harus sami'na wa ta'na? Ya, betul. Berarti kepada Muhammad seluruh umat muslim harus mendengar dan taat, betul? Betul. Nah, berarti keduduk Saya tahu sebenarnya arahan itu kemana. Yang jelasnya kita tuh berbeda gitu. Kita tuh tidak bukan gini. membandingkan dua orang. Berarti kedudukan gini, kalau Anda begini Alif Abdurrahman. Sedikit gini. Dengar gini. Bener nggak? Kalau Anda tanya orang Kristen, kepada seluruh orang Kristen yang ada di bumi ini, dia itu wajib dia itu nurut taat sama Yesus. Itu wajib. Hukumnya itu adalah kewajiban. Kalau Anda tidak nurut, tidak taat sama Yesus, berarti Anda itu nggak bisa dibilang Kristen. Anda itu hanya KTP-nya aja Kristen. Begitu. Nah, sekarang Masalahnya ini, Des. Ya, silakan. Untuk kepada Nabi Muhammad, bukan sebuah kewajiban mutlak taat kepada dia. Ada sesuatu yang sifatnya itu ya ditaati boleh, tidak ditaati juga boleh. Itu namanya sunnah. Begitu. Tidak wajib dilaksanakan. Baik. Seperti memelihara janggut, ya kan? Umat Islam memang harus mengikuti, tapi kalau nggak melihara juga nggak masalah. Nah, berarti tidak segala-galanya harus ditundukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga Muhammad tidak setara dengan Tuhan. Dia hanya setara dengan Rob. Begitu. Oke, tapi sebelum ke situ, Bang Azam, begini. Apakah diperintahkan begitu? Kalau tidak diperintahkan, tentu saja boleh tidak ditaati karena tidak diperintahkan. Saya kasih contoh, ya. Apakah Tuhan Yesus pernah memerintahkan kalau mati harus pakai jas? Atau kalau mati harus misalnya pakai peti? Nggak pernah diperintahkan itu. Artinya begini Bang Azam, kalau tidak diperintahkan berarti ya boleh-boleh saja, nggak usah dikerjakan, orang nggak diperintahkan kok. Nah, contoh misalnya begini, apakah Muhammad memerintahkan untuk memanjangkan jenggot? Ya. Nah, kalau memerintahkan berarti namanya perintah. Menurut Al-Quran, wajib tidak ketika Allah dan Rasulnya memerintah sami'na wa ta'na? Begini ya, mungkin ini ya nggak apa-apa. Ini mungkin bagian dari keterbatasan informasi. Saya sedikit berikan penjelasan. Di dalam Islam, apa-apa yang diperintahkan Nabi itu tidak semua wajib, selagi tidak ada ancaman untuk meninggalkannya. Begitu misal, peliharalah janggut. Ada nggak ancaman ketika kita meninggalkannya? Kalau tidak ada, berarti statusnya hanya sunnah. Ufuliha waqsus syawarib. Panjangkanlah janggut dan rapikanlah kumis. Nah, itu perintahnya. Tapi ketika orang meninggalkan hal tersebut, ada nggak ancamannya? Diancam neraka gitu? Nggak ada. Berarti itu kedudukannya hanya sunnah. Lain halnya ketika Nabi memerintahkan, jagalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka faqad kafar, dia telah kafir. Nah, berarti itu ada ancaman, maka wajib untuk melaksanakannya. Seperti itu pemahaman
Oke. mainstreamnya umat Islam. Baik. Gitu, Edis. Tetapi begini Bang Azam, bukankah barang siapa yang membantah Rasulnya, barang siapa yang durhaka, apa gini? Apakah ketika Rasul memerintah, lalu orang tersebut tidak taat, maka dia dihukumi durhaka kepada Rasulnya? Tergantung perintahnya tadi kan saya katakan. Ketika kedudukan perintahnya wajib, ketika dia mendurhakai, maka dia ya orang yang durhaka. Ketika perintahnya tidak Tapi wajib. dari mana dikatakan itu wajib tidak wajib? Karena nggak ada di situ kalimat wajib tidak wajibnya. Ketika ada ancamannya, maka berarti perintah tersebut wajib. Seperti sholat tadi saya katakan kan. Ini perintahnya ketika meninggalkan ada ancamannya neraka atau kafir. Oh berarti perintahnya wajib. Ketika hanya sebuah perintah tanpa ada ancaman yang bagi yang melaksanakannya, maka berarti kedudukan perintah tersebut hanya sebuah instruksi yang dianjurkan, ketika ditinggalkan tidak mengapa. Itulah disebut Baik. sunnah. Oke lah, baik, itu perspektif Anda. Oke, baik. Tapi intinya begini. Intinya bahwa secara kaidah bahasa Arab, maka Muhammad itu bagi umat muslim, status dia, kedudukan dia di tengah-tengah umat itu sebagai Rob. Bisa dikatakan kalau bahasa Arabnya Robbul umat, begitu ya. Robnya umat muslim, begitu. Ya boleh. Oke. Rabbul ummah. Oke, Robbul ummah. Berarti dia statusnya itu Rob bagi umat muslim. Nah, Bukan Rabbul alamin. Jangan sampai Saya tidak pernah bilang Rabbul alamin. Dikiranya Rabbul alamin. saya tidak pernah mengatakan Muhammad itu Robbul alamin. Boro-boro Robbul alamin, sedangkan dia saja anu aja gimana? Masa dia mau pemilik alam? Enggak ada itu itu saya Robbul jangan alamin. menghujat di sini ya. Ya, Saya singgung di sini kan. Justru gini. Anda betul memang tidak menyebutkan Rabbul Alamin itu Nabi Muhammad. Cuma Anda menyebutkan kayak memframing umat Islam itu punya dua roh. Nah itu yang Loh. kalau orang yang Oke. Umat Islam punya banyak rob. Umat Islam Nah, punya tuh, banyak lihat rob. itu. Bukan cuma dua. Coba Ustaz Ya, ini Azam, coba jelaskan beda, gimana itu. Umat Islam ini punya banyak rob. Saya juga bisa menjadi rob, salah satu dari beberapa umat Islam. Anda Tapi juga bisa keseluruhan. menjadi rob. Keseluruhan. Begitu. Kalau kita bicara keseluruhan, yang pasti seluruh umat muslim pasti akan menjadikan Allah sebagai Robnya, kemudian pasti menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Setuju nggak Ustaz Azam? Itu setuju, tapi tidak bisa dibatasi begitu. Kalau rob itu banyak. Jangan membatasi. Iya, Rob bagi seluruh umat loh. Karena belum tentu gini. Karena kalau misalnya umat muslim, misalnya si A, ya kan, menjadikan bosnya sebagai Robnya, tapi kan umat muslim si B tidak. Itulah. Makanya kita harus berbicara keseluruhan, seluruh umat gitu. Berarti kalau kita berbicara seluruh umat, artinya tidak ada yang terkecuali. Seperti itu. Nah, coba sekarang saya tanya Abdurrahman dulu. Apakah Anda setuju bahwa bagi seluruh umat muslim Allah itu adalah Robnya, Robbul ummah? Rabbul alamin kalau Allah, Adis. Enggak, bagi umat. Kita bukan ngomong bagi alam, bagi umat. Enggak, kalau di dalam Islam, gini saya bantu menjelaskan. Ini kekeliruan soalnya. Kalau di dalam Islam, Tuhan saya itu turun dia lagi, tidak Bang punya umat. Sedikit. Tuhan itu Biar punya Anda hamba. dulu, sebentar sedikit. Gini, Ustadz Azam. Kalau kita ngomong seluruh alam, berarti di situ ada orang Kristen, ada orang Buddha. Setuju? Setuju. Nah, apakah bagi orang Kristen Allah itu adalah Rob? Begini, terlepas diakui atau tidak, itulah keyakinannya seperti itu. Tidak bisa kita arahkan ke tempat yang lain. Begini, kalau bagi orang Kristen Allah itu adalah Rob, maka Allah pasti punya posisi atau punya kedudukan di tengah-tengah umat Kristen. Tetapi tidak ada orang Kristen yang menyerahkan dirinya dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Begini, Prabowo itu presiden, baik diakui ataupun tidak oleh orang-orang yang membangkang terhadapnya. Sederhananya seperti itu. Prabowo adalah presiden Republik Indonesia bagi siapa saja yang mengakuinya atau tidak. Itu sah. Bedanya begini. Apakah bisa orang yang hidup di dalam batas-batas wilayah kesatuan Republik Indonesia, ya, apakah bisa dia dalam posisi misal nih,
misalnya presiden mengeluarkan yang namanya perintah atau dekrit. Misalnya menurut undang-undang misalnya boleh. Setiap laki-laki tidak boleh gondrong, misalnya. Oke. Ketika dia mengeluarkan satu perintah itu, setiap orang yang tinggal di Indonesia itu tidak akan mungkin bisa menolak itu. Setuju? Nah, itu mungkin keterbatasan informasi Edis karena Edis ada di Amerika. Saya ini Edis bergabung dengan berbagai macam sekte. Jadi ada orang-orang yang memang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan tidak mau tunduk dan patuh terhadap satupun garis undang-undang yang ada di negara ini. Jadi ada begitu. Jadi bisa saja perintah Prabowo A, orang tersebut melakukan B. Ada yang seperti itu. Iya, berarti posisinya dia tidak menerima Prabowo sebagai robnya. Ya, begitulah kedudukan Allah dalam konsep Islam untuk alam semesta. Dia adalah Tuhan untuk alam semesta, kendati banyak orang yang tidak memindahkannya. Oke, berarti kesimpulannya bagi orang tersebut dia tidak menjadikan Allah sebagai robnya. Setuju? Betul, seperti Nah, iya. Prabowo tadi. Betul. Dia adalah presiden bagi Republik Indonesia, kendati banyak orang yang tidak mengindahkan perintahnya dan tidak mengakui kepresidenannya. Oke, artinya bagi orang tersebut dia tidak mau menerima dia sebagai presiden, walaupun nyata-nyata dia seorang presiden. Tapi bagi dirinya kan tidak, betul? Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau mengakui itu. Iya, begitu Allah. Nah, begitu juga sama. Apakah bagi orang Hindu, apakah bagi orang Kristen Allah menjadi Tuhannya? Tidak. Ya, Apakah iya. bagi pemberontak tadi Prabowo adalah presidennya? Tidak. Nah, makanya Dia sekarang akan siapa subjek dan objek. oke, biar kita tidak sedikit melebar gini. Yang jelas, kepada siapakah umat muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukan? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Selesai sudah. Selesai gitu. Udah selesai. Pokoknya memahami adalah pemikiran Anda juga, statement Bang. terakhir. Itu sudah kesimpulannya. Makanya kepada siapakah kepada siapakah Kristen menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya? Kita nggak bicara Kristen satu persatu ya, person per person, tapi keseluruhan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah selesai. Selesai. Makanya kalau kita berbicara mengenai jumlah gini, saya lihat yang berdebat orang-orang awam ini itu kan mempermasalahkan jumlah. Contoh, berapa jumlah kuriosmu? Nah, banyak orang-orang Islam itu terus-menerus mempermasalahkan kalau dibilang 3, maka mereka akan ketawa. Hihihi. Kuriosmu ada 3. Hihihi. Menjadi sesuatu yang menurut sudut pandang orang-orang Islam menjadi satu kelemahan. Kalau kuriosnya, robnya itu ada 3, sementara kalian itu punya 2. Coba Bang Azam jelaskan dulu itu, gimana itu? Edis begini, saya kan ini sudah banyak menjelaskan Islam ya, dan saya juga tertarik sebenarnya, Edis. Kiranya Edis untuk mengajari Kristen kepada saya, boleh nggak? Silakan. Iya, karena saya lihat di sini pemahaman Kristennya letter-let terhadap apa yang tertulis di dalam kitab suci begitu. Jadi saya ini sebenarnya ingin mempelajari di saya naik di sini tadi. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya. Ini serius bertanya ya, bukan main-main. Silakan. Menurut Edis dari pemahamannya dalam mendalami kitab sucinya sendiri, Ya. pencipta alam semesta. Ya, kita nggak bicara Tuhan, Rob, tidak. Tapi pencipta alam semesta ini siapa sebenarnya? Baik. Jadi kalau itu pertanyaannya, jawaban singkatnya itu adalah Bapa di surga, YHWH. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara dia menciptakan? Nah, dia menciptakan itu dengan logosnya. Apa itu logos? Logos itu adalah pikiran, kehendak, akal budi, perkataan, firman. Itu kalau bahasa kita. Nah, makanya dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu dengan itu. Nah, siapa logosnya itu? Nah, ini masih menjadi misteri. Siapakah logosnya itu? Apa logosnya? Bukan siapa ya, tapi apa logosnya itu?
Apa akal budinya itu? Nah, akal budinya itu, pikirannya itu terjewantahkan, mengejewantahkan diri di dalam daging yang kami kenal sebagai Yesus. Nah, apakah yang menciptakan langit dan bumi itu daging Yesus? Jawabannya tidak. Nah, mungkin nanti jadi bingung lagi, coba. Enggak. Saya nggak bingung. Nggak bingung saya. Jadi, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Bapa di sorga. Bagaimana cara dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya? Dengan cara berfirman. Dengan cara berlogos. Pikiran atau akal budinya itu yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, sekarang akal budinya itu nuzul. Firmannya itu nuzul, kalau pakai bahasa Islamnya itu menjadi manusia. Nah, apakah manusia Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi? Daging itu yang dilahirkan Maria? Jawabannya enggak. Oke. Tetapi Siap. Yesus sebagai logos, sebagai sang firman. Begitu. Berarti menurut Kristen, saya katakan Kristen aja bukan Edis ya. Menurut Kristen bahwa pencipta alam semesta itu adalah YHWH tadi, Iya. Bapa di sorga, begitu? Iya. Oke, siap. Ya itu aja yang saya ingin konfirmasi. Kan sedikit-sedikit kan belajarnya. Itu kan? sama Kepada itu sama sumbernya kayak langsung, begini. betul nggak? Itu sama kayak begini. Kalau misalnya kita perlu jawaban-jawaban yang bersifat organisasi kenegaraan, atau kalau kita perlu jawaban-jawaban yang sifatnya itu birokrasi, siapa yang membangun jalan tol? Misalnya ada jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Pasti dia akan merujuk kepada presiden. Karena dia yang menjadi simbol. Walaupun pada prakteknya di lapangan, presiden itu tidak pernah yang namanya bangun jalan. Ya, saya paham. Berarti dalam hal ini bahwa jika pembangun jalan tadi pemilik otoritas tertingginya adalah presiden, maka untuk alam semesta ini pemilik otoritas tertinggi adalah Bapa atau YHWH tadi. Ya, Bukan Yesus, begitu. Yesus diberikan. Jadi otoritas itu Iya, diberikan saya kepada paham Yesus. itu Ya. tidak usah terlalu jauh lagi. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata sesuatu. segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Begitu. Ya, saya pernah baca itu. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah kesadaran kita bahwa sebenarnya di dalam iman Anda nih, Ustadz Azam. Bang Azam lah, cuman Yaudah, Bang Azam. Oke. Sebenarnya begini. Bagaimana sih cara seseorang supaya seseorang itu mengikuti taat sama Allah? Sebenarnya kan inti daripada agama ini kan berbicara tentang ketaatan, betul nggak? Betul, kita berbicara tentang ketaatan, tetapi ketaatan itu kan sifatnya horizontal dan vertikal. Nah, sementara yang saya ingin gali ini sesuatu yang paling mendasar dalam sebuah keyakinan, yaitu persoalan vertikal. Pencipta semesta ini siapa? Itu dulu yang perlu digali. Dia adalah sesuatu yang transenden, tidak terhampiri. Oh gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kita supaya kita itu bisa mentaati dan mengikuti sang pencipta itu di dalam konsep Islam? Ya, kita harus mengikuti utusannya. Nah, ketika Anda mengikuti utusannya, di situ Anda akan melakukan apapun yang utusannya itu perintahkan. Misalnya, utusannya itu memerintahkan ke kanan, Anda ke kanan, ke kiri. Iyalah. Anda harus begini, Pasti begitu, itu. dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dengan cara mengikuti utusannya tersebut, kita bisa mengikuti sang pencipta itu. Dengan cara mentaati utusannya tersebut, kita bisa mentaati sang pencipta itu, betul nggak? Betul. Nah, Ya itu kan kita kembali lagi berarti. Iya, itu kan sudah yang terjadi. menjadi problem begini, yang menjadi problemnya sekarang begini. Berarti nahkodanya atau ibaratnya itu eksekutornya di lapangan itu adalah kan sang utusannya itu.
Ya, eksekutor di lapangan ya utusan dong. Kan kita tidak Oke. bisa mengakses sang yang maha goib tadi ya kan. Oke, Gitu ya kan? artinya sang pencipta itu tidak turun ke bumi. Yang Ya. turun ke bumi, yang datang ke bumi, yang mengeksekusi, yang ngejewantahkan itu adalah utusannya kan? Iya. Nah, cuman bedanya Bang Azam, dalam Islam dan Kristen itu ada bedanya. Kalau sang nabi baginda nabi, dia itu kalau di dalam agama Kristen itu sama seperti nabi-nabi lain. Sama seperti Nabi A, Nabi B, Nabi C. Nah, nabi-nabi itu berbuat dosa dan kesalahan. Makanya dia itu tidak pantas. Atau dia itu tidak bisa dijadikan sosok yang sempurna untuk menjadi eksekutor. Karena dia sendiri itu bahkan melanggarnya. Contoh, Daud dia jatuh dalam dosa. Musa jatuh dalam dosa. Harun jatuh dalam dosa. Banyak semua nabi-nabi itu jatuh dalam dosa. Makanya dia tidak bisa menjadi representasi karena dia sendiri melakukan kesalahan. Nah, makanya Yesus ini di sini dia spesial. Makanya ada satu umpama begini. Tuhan Yesus pernah membuat satu umpama tentang penggarap kebun-kebun anggur. Jadi Tuhan itu diibaratkan sebagai sang pemilik kebun anggur. Bapa di sorga itu pemilik kebun anggur. Maka kebun anggur itu ya kerajaan dunia ini. Oke. Nah, Bapa di surga ini memberikan imam-imam, ulama-ulama untuk mengurus ini. Tapi ternyata mereka ini korup. Begitu loh. Mereka ini melakukan yang namanya memanfaatkan, memperkaya diri atau apapun lah perbuatan-perbuatan Oke, dosa. sudah pernah saya dengar tuh. Contoh Kan misalnya. ente kan di VT kan. Iya, misalnya begini, contoh misalnya. Misalnya nih, ada kan Tuhan itu kan ingin menjadi raja di bumi, tapi lewat wakil. Karena dia itu kan bukan daging dan tulang. Pencipta langit dan bumi di dalam Alkitab dikatakan dia itu tidak seperti kita. Dia itu mengatasi segala akal manusia. Dikatakan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Nah, bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah bumi? Dengan wakil. Wakil yang pertama itu Adam. Tapi gagal Adam ini, jatuh dalam dosa. Begitu. Nah, kemudian Oke, sudah paham itu. kemudian dikasih raja-raja yang lainnya. Ternyata semuanya jatuh dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa, dosa perempuan, ya. Salomo jatuh dalam dosa, Musa jatuh dalam dosa, semua jatuh dalam dosa, gagal semua. Nah, makanya di dalam perumpamaan kebun anggur itu dikatakan diutus nabi-nabi itu. Semua dibunuh, semua di ini, semua di. Akhirnya sang pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya sendiri. Nah, makanya Yesus ini beda sendiri. Dia beda, nggak seperti nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang posisinya begini Ustaz Azam. Di dalam agama Islam. Oke, Bang Azam, saya tanya. Di dalam agama Islam, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah kedudukan Muhammad itu, dia itu berdosa atau tidak? Baik. Gini. Kalau kita sudah, ini kan saya bicara secara global ya, secara umum ya. Menanyakan terkait dengan siapa pencipta alam semesta. Tadi Edis mengakui bahwa penciptanya adalah Yahweh atau Bapa. Nah, ketika kita sudah bicara dosa, nah ini sebenarnya sudah masuk dalam doktrin spiritual yang mendalam. Karena pahala dan dosa itu sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Itu doktrin internal agama masing-masing. Itu sudah terlalu jauh tadi pembahasannya, cuma saya nggak potong. Jadi Bukan, jelaskan aja dulu karena kepada kan saya kalau masalah pencipta alam semesta. kalau ngomong pencipta kan kita beda. Bagi kami Iya. pencipta alam semesta itu Bapa di surga. Karena begini, dosa menurut agama masing-masing itu berbeda. Oke, tapi Dosa sebelum ke situ. menurut Edis, agamanya Edis belum tentu dosa menurut agama saya. Oke, sebelum ke Dosa situ, Bang menurut Azam. agama saya belum tentu dosa menurut agama Edis. Nah, Oke, ini kembali ke pandangan subjektif agama masing-masing. Oke, Makanya baik. saya tidak fokus kepada doktrinal spiritual itu, tapi saya Oke. fokus terhadap sesuatu yang global, yang umum, yang universal, bisa diterima oleh ateis ataupun orang yang beragama. Baik. Itu. Oke, sekarang begini, Bang Azam. Kalau kita ngomong sang pencipta,
maka kita itu akan jatuh kepada satu kesimpulan yang berbeda. Bagi kami yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Bapa di sorga. Bagi kalian yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Allah. Betul? Betul. Tapi kita berdua, kita semua yang meyakini hal tersebut merujuk kepada substansi yang sama, yaitu pemilik dan pencipta alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak bisa terjangkau. Ketika berdebat nama, itu harus ada hakimnya, siapa yang benar. Kalau dalam hukum kan begitu. Oke, kita nggak memperdebatkan nama. Di antara yang bersengketa ini. Oke, kita nggak memperdebatkan nama. Iya, sesuatu yang diperdebatkan ini sama-sama meyakini tidak terlihat. Jangan-jangan sama. Kan kemungkinan itu ada. Asas praduga bersalah kan? Baik, baik. Kemungkinan sama. Nah, sekarang yang menjadi problemnya adalah kita nggak berbicara mengenai siapanya dulu sekarang. Bagaimana cara kita mengikuti dia, kan gitu. Bagaimana cara bagaimana cara kita mengikuti ajarannya, bagaimana cara kita dipimpin, dituntun oleh Sang Pencipta itu. Betul? Iya. Ada yang dengan menempuh jalannya sendiri, ya, entah dia bersemedi di gua, dia menyendiri atau apa, ya, entah dia melakukan ritual ini dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut agama Islam, caranya bagaimana? Caranya taat sami'na wa ta'na kepada Rasul, taat dan tunduk kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau di dalam agama Kristen, caranya taat dan tunduk kepada Mesias dan Roh Kudus, dengan Yesus dan Roh Kudus. Oke? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sosok yang kepadanya kita taat dan tunduk ini, kita periksa gitu loh. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang janggal dari yang kepadanya kita taat dan tunduk ini, berarti di situ gagal dia itu mencerminkan sebagai satu sosok yang kepadanya kita harus taat dan tunduk. Oke. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Tadi sudah saya jelaskan. Yesus dan Roh Kudus di dalam agama kami adalah sosok yang tak bercacat celah, tidak melakukan dosa. Makanya dia itu merupakan representasi daripada Bapa di sorga. Pertanyaan saya kepada Bang Azam di sini, karena kita harus naik kelas ini. Jangan bicara Sang Pencipta terus. Naik kelas. Gini. Naik kelas kita, jangan muter-muter terus. Pertanyaan saya, apakah Muhammad dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa? Kesalahan dulu lah. Kalau dosa nanti ini, apakah dia berbuat salah? Nabi Muhammad berbuat salah. Ya, begini. Jangan takut sama umat loh, gini. Enggak. Kebenaran adalah kebenaran. Karena kalau kita ngikutin umat, kita nggak jelas kita akhirnya. Gini, Pak, silakan. Saya jelaskan dulu. Terkadang penyampaian kita itu butuh pilihan diksi yang benar agar orang tidak salah paham dengan konten yang kita sampaikan, begitu. Nabi Muhammad pada hal-hal yang sifatnya duniawi itu dia manusia biasa, tentu pasti melakukan kekeliruan. Seperti pernah keliru menginstruksikan tentang petani kurma dan seterusnya. Itu yang terlalu banyak lah. Oke. Gitu. Oke. Melakukan kekeliruan. Manusiawi kan? Oke. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Baik. Artinya dia melakukan kesalahan. Ya, kekeliruan dalam hal-hal tersebut. Oke, baik. Kalau dia melakukan kesalahan, apakah dia itu pantas dijadikan sebagai satu sosok atau contoh yang sempurna? Sedangkan dia sendiri itu tidak sempurna karena melakukan kesalahan. Kalau dijadikan rujukan dalam ilmu pertanian ya nggak cocok lah. Gimana sih? Oke, kalau misalnya saya kasih ayatnya gimana? Kasih aja. Oke, baik. Kita kasih Masa contoh ya. dijadikan rujukan dalam ilmu pertanian ya kan Baik, masuk baik. akal itu. Dia kan Kita nggak bicara soal itu. pertanian loh. Kita nggak bicara soal pertanian. Kita berbicara mengenai langkah kita mengikut Sang Pencipta. Masa kita lagi ngomongin pertanian? Kan kita dari tadi ngomongin Sang Pencipta toh. Bagaimana cara kita mengikut dia, betul? Iya. Oke. Dalam hal itu maksud saya apakah dia melakukan kesalahan gitu ya? Loh, Mama juga udah tanya.
Kita bukakan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Oke, udah dapat saya. Al-Fat ayat yang kedua. Oke, kelihatan ya. Sudah kelihatan Bang Ajam di atas dia ini? Iya, iya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Muhammad atas dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau merujuk kepada ayat ini, jikalau Muhammad itu diampuni dosa yang lalu dan dosa yang ada, artinya dia berbuat dosa enggak? Kan agar itu kan? Agar Iya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu. Berarti menurut ayat ini Muhammad punya dosa nggak di masa lalu? dosa dia mungkin sebelum diangkat menjadi nabi kan? Oke, artinya dia berdosa kan? Sosok Muhammad kan nggak mungkin Muhammad itu jadi Muhammad ketika dia. Jadi kalau kita bilang dosa ini berarti kembali kepada doktrin agama ya, ya kan? Karena beda nih menurut Kristen, ketika kita dirampok orang misal atau ya ketika kita bersengketa dengan orang, kita harus banyak mengalah ya kan, katanya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Berarti kalau kita melawan dalam hal ini hukumnya dosa. Ya enggak? Sementara di dalam Islam tidak. Makanya kita luruskan lagi, dosa dalam perspektif siapa nih? Oke, sebelum kita bicara mengenai dosa dalam perspektif siapa, yang saya maksudkan begini. Di sini kan jelas-jelas, atau kita baca dulu dari ayat pertamanya ya. Ya, sesungguhnya kami baca aja. Coba ayat pertamanya. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau sudah disebutkan di sini atas dosamu, berarti Muhammad digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang memiliki dosa nggak? bisa berdosa mungkin di masa lalu sebelum menjadi nabi, ada kekeliruan-kekeliruan yang dianggap sebagai dosa dalam doktrin agama, bisa. Oke, Bisa saja begitu. baik. Nah, kalau dia berdosa, nah sekarang kembali lagi sebagai percontohan. Bagaimana kita mengikuti satu contoh tapi sampel yang dia itu sendiri salah gitu loh. Jadi ibarat kata begini, bisa nggak kita mengikuti lampu merah atau traffic lamp begitu, tetapi traffic lampnya itu kadang-kadang salah. Ini kan bisa menjadi malapetaka. Begitu loh. Baik. Nah, itu kan menurut perspektif Edis bahwa sosok yang diikuti itu harus tidak memiliki dosa, gitu kan? Kalau dia memiliki dosa, bagaimana dia menjadi sosok tidak yang bisa diikuti? Artinya sama kita gitu loh. Dia sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang salah. Begitu. Ya baik, saya akan ikuti nih. Barang yang salah tidak. barang yang salah tidak mungkin dijadikan sampel atau prototipenya, nggak mungkin. Maka dia harus dibuang begitu. Karena dia barang cacat. Ibarat kata begini, kalau kita mau memproduksi gelas ini sebagai prototipenya itu harus yang perfect. Baru kita cetak yang lain. Begitu. Nggak mungkin barang yang salah yang gompel di sini dijadikan prototipenya untuk memproduksi massal. Itu gampang penjelasannya itu. Silakan. Begini. Di dalam Kristen juga, jika memang Yesus itu dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki dosa, ketika Yesus memerintahkan seseorang untuk mengambil keledai dan tidak kembali, tidak ada riwayatnya, tidak ada ceritanya bahwa keledai terus tersebut dikembalikan, itu di dalam Islam dianggap sebagai dosa, gosok namanya, atau mengambil barang orang lain, mengambil hak milik orang lain. Makanya saya katakan dosa ini kembali kepada perspektif agama masing-masing. Baik. Gitu. Boleh saya jawab ya? Iya. Baik. Begini aja, begini.
Pertama-tama, kita itu jangan menggunakan yang namanya kecacatan berpikir. Semua ada berbagai macam logical fallacy atau cacat berpikir yang sudah dibukukan ya. Ada berapa itu? 13 atau berapa itu model-model kecacatan berpikir. Itu tolong dibuang jauh-jauh begini. Kalau misalnya tidak tertulis di situ sesuatu, bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Saya kasih contoh misalnya. Contoh nih. Kalau misalnya saya mengabarkan kepada Anda sebuah berita. Bapak Jokowi hari ini pergi naik sepeda. Itu informasi pentingnya. Apakah sampai selamanya Pak Jokowi itu dia naik sepeda terus? Dia di sepeda terus dia. Karena nggak digambarkan dia turun dari sepeda. Menurut saya ini kecacatan logika, cacat berpikir. Nah, pada waktu peristiwa itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil satu keledai di sana yang tertambat. Nanti kalau pemiliknya ada, maka katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Nah, memang tidak disebutkan di situ dikatakan lalu Yesus mengembalikan, karena itu bukan peristiwa yang mau dilaporkan. Penulis Injil itu melaporkan poinnya. Poin mengembalikannya itu bukan esensial. Begitu. Sama seperti misalnya saya ingin melaporkan bahwa Bapak Jokowi hari ini olahraga naik sepeda. Itu esensi beritanya. Tapi tidak saya beritakan. Setelah itu Bapak Jokowi turun dari sepeda, lalu sepedanya itu bukan itu. Ngapain ngabarin itu gitu loh. Karena itu bukan yang mau dilaporkan. Yang mau dilaporkan adalah bahwa Bapak Presiden itu olahraga naik sepeda. Itu poin pentingnya. Nah, apakah kita akan menyimpulkan bahwa Bapak Presiden tidak pernah lagi turun dari sepeda? Karena dikatakan dia olahraga naik sepeda. Sebelum diberitakan dia berhenti olahraga naik sepeda, artinya dia tidak berhenti-berhenti. Sampai sekarang dia masih goyang sepeda. Nah, ini yang saya sebut dengan cacat logika. Nah, sebelum ke sana lagi Azam, sebelum ke sana. Sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah disepakati dalam Islam dan apa yang disepakati dalam Kristen, maka kita akan sepakat. Di dalam Kristen disepakati bahwa Yesus adalah sosok yang tidak bercacat celah. Dosa tidak ada padanya, tipu tidak ada padanya. Seperti itu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sang baginda di situ dikatakan dia berdosa. Begini, saya berusaha untuk menggunakan logika yang tadi. Bagus sekali itu logikanya. Itu adalah cara saya untuk menjawab kembali. Silakan. Ketika ada seseorang yang menjamin orang lain terhadap sebuah perkara, belum tentu perkara tersebut dilakukan sama orang tersebut. Seperti begini. Di sini kriminal ceritanya. Misal nih, atau enggak orang biasa lah gitu. Saya selaku polisi atau selaku ahli hukum mengatakan, ini Edis orang biasa ya, nggak melakukan apa-apa, netral nih. Langsung saya katakan kepada Edis, karena kamu sudah tunduk dan patuh sama saya, pokoknya kesalahan apapun yang kamu lakukan, saya pasang badan. Padahal belum tentu kamu melakukan kesalahan. Karena saya hanya berlaku sebagai seorang penjamin. Begitu juga Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Allah, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik, supaya agar aku mengampuni seluruh dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ini kan belum terjadi yang akan datang, tapi sudah ada jaminan. Berarti kedudukan di dalam ayat ini berfungsi sebagai jaminan tadi. Terima kasih atas logikanya yang berikan kepada saya tadi. Begitu. Tapi di situ tidak ada kalau loh. Ayat itu tidak berbunyi kalau. Agar kan?
Agar sama kalau itu beda Azam. Agar Allah mengampuni dosamu yang lalu. Kalau misalnya saya katakan begini, agar saya melunasi hutangmu yang lalu, berarti Anda punya hutang tidak? Begini, kan dengarkan, kan ada instruksi di awal tadi, inna fatahna, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu orang yang menang, gitu kan? Dan Oke. seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau Kenapa misalnya saya dikatakan katakan kepada Azam, agar kalau misalnya saya katakan begini kepada Anda, Bang Azam, agar saya menghapus hutangmu di masa lalu, berarti Anda dan yang wajib akan punya hutang datang, nggak? ingat. Dan yang akan datang ada nggak? Dan yang akan datang, Akan oke. datang. Oke, kalau misalnya saya katakan agar saya menghapus hutangmu di masa lalu, berarti Anda wajib punya hutang tidak? Berpotensi berhutang. Karena Nabi Muhammad kan sebelum menjadi Rasul, dia kan manusia, sangat tidak menutup kemungkinan mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan. Namanya juga manusia kan. Oke, berarti di sini Anda sudah mengakui. Baik. mata qaddama min dzambi, yang akan datang ini tidak ada kepastian. Oke, Bahkan baik. tidak mungkin terjadi. Baik, Itu hanya baik. sebuah jaminan. Baik. Itu. Baik. Artinya begini. Artinya bahwa Anda di sini sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan yang namanya perbuatan dosa di masa lalu. Terus Oke, pertanyaannya sekarang, apakah sesuatu yang berdosa, apakah sesuatu yang bercacat celah itu bisa dijadikan sebagai contoh? nah, dosa jangan tanya dosa. Dosa itu kembali kepada sudut pandang agama masing-masing. Jangan tanyakan dosa. Iya, kita nggak bicara Dosa dan definisi pahala dosa itu dulu. Tuhan yang tahu kalau menurut para Oke, agama. baik, kita langsung kesimpulan ya. Kita langsung kesimpulan. Artinya begini aja. Artinya begini. Kalau kita berbicara mengenai sampel yang sempurna, itu sudah pasti Muhammad sang baginda itu akan gagal menjadi contoh yang sempurna. Karena apa? Karena dia sendiri tidak pernah dikatakan suci, terpelihara, jauh terlepas daripada dosa. Sementara di dalam Al-Quran, sosok yang suci, sosok yang terpelihara itu adalah sosok Isa. Betul? Suci Isa dikatakan begitu. Nabi Muhammad juga ada dikatakan suci, bahkan bukan hanya suci tapi mensucikan orang lain. Suci? Di mana Muhammad dikatakan suci? Mensucikan orang lain. Ketika kita mensucikan orang lain, maka harus suci dulu. Nah, bagaimana dia Logika bisa mensucikan sederhana. orang lain sementara dia tidak suci? Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan orang lain sementara kita tidak suci? Betul, makanya itu. Bagaimana dia mensucikan orang lain kalau dia tidak suci? Nah, masalahnya Makanya dikatakan Nabi ayat yang Muhammad itu begini, ayat mensucikan yang orang barusan. lain, liuzakihim. Oke, Untuk ayat yang barusan mensucikan tadi. mereka, wa Saya ngerti itu. yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Quran. Coba Baik. bayangkan. Tetapi ayat tadi aja. Jika menggunakan sumber-sumber Islam ya, saya sebenarnya tadi kurang mau mengutip kitab suci, berusaha untuk menggunakan selogis mungkin. Tapi karena Edis selalu mengutip kitab suci, di dalam Quran itu Nabi Muhammad dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu berada di dalam akhlak yang sangat mulia. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, Apa coba? bagaimana dia Ini suri kan tauladan sumber yang kitab baik? suci nih. Ya, makanya saya bilang ini yang saya sebut dengan saling bertentangan di dalamnya. Bagaimana dia Gimana sih? Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Bagaimana dia suri tauladan yang baik, di detik yang sama dia berbuat dosa. Nah, harus ditunjukkan dulu dosanya. Oke, baik. Dosanya itu adalah Kita berbicara. sebuah Baik. realisasi kehidupan, Baik. atau pernyataan seseorang yang mau menjaminnya. Oke, baik. Kita berbicara mengenai dosa ya. Begini, Ajam. Menurut Anda, Ajam, kita jangan berbicara hal-hal yang dogmatis, tetapi kita berbicara mengenai Itulah bukti yang ada ya. giring ke dogmatis dari tadi. Oke, begini aja. Di dalam literasi agama Islam, Muhammad menjadi nabi itu umur 40 tahun, betul? Betul. Sebelum dia jadi nabi, umur 0 sampai 39. Apakah dia seorang ateis? Ini kita ngomong dosa atau bukan nih? Kenapa lari ke ateis lagi nih? Kita kan ingin membuktikan dosanya. Betul?
Oke. Ya. Apakah dia seorang ateis pada waktu berumur 0 sampai 39? Dia seseorang yang fitrah. Bukan itu aja. Apakah dia ateis? Bukan. Oke, berarti dia Ateis itu orang beragama. yang jadi gini, ada ateis, ada antiteis. Yang mana nih? Yang ateis. Ateis itu kan orang yang mendegradasi eksistensi ketuhanan. Oke, apakah Tuhan dia itu seorang tidak ada, ateis? Menjatuhkan. Tidak, bukan. Dia bukan Bukan. ateis. Berarti dia beragama. Dia meyakini adanya Tuhan. Iya, berarti dia beragama kan? Tidak selamanya orang yang meyakini Tuhan itu harus beragama. Karena Oke. agama itu sebenarnya konsep. Oke, yang kalau dia dibuat beragama, oleh oke, manusia. kalau dia meyakini adanya Tuhan, apakah dia berbakti kepada Tuhan itu? Ketika kita meyakini adanya Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berbakti kepadanya ketika tidak ada sosok yang diutus Tuhan atau yang mengaku diutus Tuhan untuk menginstruksikan agar kita berbakti kepadanya? Itu dulu. Oke, apakah dia pernah sholat pada waktu itu? Belum ada informasi yang saya dapatkan bahwa dia pernah sholat pada waktu itu. Oke, makanya berarti kesimpulannya, apakah dia itu melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu? Karena kan kita percaya bahwa Muhammad kan tidak hidup di hutan, betul? Dia hidup di Betul. tengah-tengah orang Quraisy. Betul? Betul. Nah, ketika dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy tersebut, apakah dia juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti orang-orang Quraisy tersebut? Contohnya, dia pergi ke Ka'bah. Dia pergi bersama dengan orang-orang Quraisy di sana. Karena kalau dia tidak dikatakan demikian, bagaimana mungkin dia punya nama di tengah-tengah masyarakat itu? Bahkan dia adalah orang yang mendamaikan orang yang bertikai ketika mereka ingin menempatkan Hajar Aswad secara bersama-sama, betul? Betul. Jadi terkait dengan nama itu gampang sekali penjelasannya. Gimana? Untuk mendapatkan nama di tengah-tengah masyarakat, kita tidak perlu mendoktrin mereka dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Cukup dengan perilaku sosial yang baik itu kita sudah dapat memiliki nama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kampanye pun cepat itu untuk naik jadi pemimpin. Begitu. Oke, berarti Muhammad dikenal di kaum Quraisy itu kan? Dikenal dengan budi pekertinya yang luhur, yang baik secara Oke. sosial. Oke, kalau dia dikenal di situ sebagai seseorang yang budi pekerti yang baik dan lain sebagainya, artinya masyarakat di situ sudah pada tahu dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara dia bisa masuk di lingkungan Ka'bah itu, di lingkungan para penyembah berhala itu, sementara dia tidak pernah ada di situ. Terus Nah, artinya dapat kita simpulkan bahwa Muhammad memang biasa dia melakukan ritual keagamaan di situ, betul? jadi begini. Nah, jangan jadi begini aja. Enggak, Kita saya jujur lah. penjelasan. Ya enggak apa-apa kalau nggak mau dijelaskan. Oke, silakan Anda jelaskan. Menurut keyakinan Islam, saya mengatasnamakan Islam, bukan kata nenek saya enggak. Menurut keyakinan Islam pada umumnya, dan saya tidak akan digugat ini, karena keyakinan Islam pada umumnya, bahwa di masanya Nabi Muhammad itu, bahkan menjadi kerabat-kerabat dekatnya, dia itu adalah orang-orang yang mewarisi ajarannya Ibrahim. Ibrahim menurut Islam, bukan Abraham. Lain lagi nanti kalau dikejar ke sana. Ibrahim menurut Islam. Dijelaskan di dalam Islam, Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Nah, Bukan berarti Yahudi, berarti bukan Muhammad Nasrani, benar. berarti Muhammad sudah jadi nabi sebelum umur 40. Dia berarti sudah nabi. Oke, gini. Berarti dia sudah mengenal kebenaran sebelum umur 40. Nabi itu apa sih? Beda loh. Begini aja, Nabi begini. dalam Islam Oke lah, itu dia nggak usah begini. berasal dari Apakah kata dia naba. gini? Apakah dia Artinya itu orang yang berada mendapatkan gini aja? instruksi Berarti untuk kan menyampaikan. Oke. Dia Apakah tidak dia mendapatkan gini? instruksi untuk menyampaikan. Apakah dia itu berada di jalan yang benar ketika dia berumur 0 sampai 39? Benar dalam perspektif sosial, horizontal, vertikal, yang mana nih? Benar secara hukum-hukum agama. Vertikal, horizontal, sosial, yang mana nih? Jadi kita harus fixkan dulu. Gini aja. Benar atau tidak? Gini aja.
Apakah ketika umur 0 sampai 39 Muhammad beragama dengan agama yang benar? Muhammad beragama, bukan beragama ya, melakukan aktivitas Berarti dia tidak beragama? spiritual. Gini, karena agama itu nanti debatnya agak panjang nih. Jadi kita sederhanakan. Atau supaya keyakinan tidak lah, merujuk kepada keyakinan gini. tertentu. Oke, apakah dia berkeyakinan yang benar pada waktu 0 sampai Nah, itu 39? pertanyaannya. Nabi Muhammad menurut Islam, saya selalu mengatakan menurut Islam, bukan menurut pandangan saya sendiri, bahwa di usia 0 itu sebenarnya keterlaluan. Orang 0 itu belum punya pikiran gitu. Di usianya hingga 39 tahun, dia berada di atas keyakinan yang hanif yang diwariskan oleh Ibrahim. Sesat Sebab atau tidak? Dengar dulu. Sebab Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif. Dalilnya makan Ibrahimu Yahudi wa Nasrani. Bukan itu Azam yang saya tanya. Bukan Apakah dia berada di jalan sedikit lagi. Apakah dia sesat atau tidak? Nah, itu. Tentu secara vertikal dia sedang tidak berada di dalam kesesatan. Tetapi apakah Nabi Muhammad berpotensi untuk sesat? Ya potensinya sesatnya mungkin dalam hal-hal yang sifatnya horizontal bisa saja. Baik. Mungkin sesat jalan, Saya mungkin akan tunjukkan sesat ayatnya dalam ini ya. mengambil keputusan dan seterusnya bisa saja itu. Oke. Bagaimana dengan ini kalau Surat seperti itu? Ad-Duha. Ya. Pertanyaan ke sana kan? Iya, karena latarnya Iya. kan harus Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran gimana kita mau diskusi, Iya. ya kan? Sudah siap saya Oke. jawab. Itu saya itu kalau jawab gitu udah biasa. Oke, coba ya saya jawab ini. Saya tunjukkan dulu ini. Langsung aja. Wa wajadaka dhallan fahada. Fahada, Dan kami oke. menemukan engkau Muhammad dalam keadaan sesat dan kami beri petunjuk. Oke. Gitu kan? Betul. Betulkah dia didapati dalam keadaan sesat? Nah, itu kan sudah saya jawab tadi sebelum ada pertanyaan itu. Bukan, karena Anda tadi mengatakan bahwa dia beragama Hanif. Bagaimana dia beragama Hanif lalu diperintahkan dalam Al-Quran ikutilah Ibrahim yang Hanif, sementara dia sudah Hanif. Ini ikutilah Ibrahim yang hanif itu instruksinya Nabi Muhammad kepada umat. Makanya disinya fattabi'u, kalian ikutilah kalian. Oke. Yang Ibrahim yang Berarti lurus. berarti dia pindah agama ya, dari agama Hanif ke Dia agama nggak Islam. pindah agama. Hanif itu artinya lurus. Coba, Hanif itu artinya lurus. Oke, tadinya Nasrani agamanya dia sebelum Nabi Hanif. Muhammad itu lurus. Yahudi sebelum Nabi Muhammad itu lurus. Islam Oke. setelah diutusnya Nabi Muhammad itu lurus. Begitu. Jadi lurus Oke, itu tidak baik. merujuk kepada organisasi tertentu. Kalau dia lurus, bagaimana mungkin dikatakan dia dalam keadaan dolan? Makanya aduh tadi dengarkanlah penjelasan saya. Secara horizontal Nabi Muhammad bisa saja bolan. Bisa. Kok bisa saja ini loh dolan didapati bu dalam keadaan Iya, yang dolan? didapati dalam keadaan Gini sebentar, dolan, biar bahkan. teman-teman bisa ini. Coba, apa bedanya walad dolin dengan dolan? Coba. Dolan itu satu sederhananya, bolin itu banyak. Banyak. Itu sederhananya Artinya, gitu. artinya Jadi sudah saya jelaskan tadi Edis bahwasanya Nabi Muhammad dalam hal-hal horizontal itu bisa saja dolan. Mungkin ketika dia jalan pernah tersesat. Bahkan ada penafsir yang mentafsirkan ayat tersebut bahwa dia pernah sesat dalam sebuah jalan, kemudian ditunjukkan oleh Tuhan. Itu sah itu. dia lagi jalan kemana waktu itu dikatakan sesat? Dalam sebuah perjalanan pengembalaan dia tersesat, lalu Tuhan yang menunjukkan dia jalan. Berarti dia udah jadi nabi pada Sebenarnya waktu begitu. itu. Kenapa dipersoalkan? Bukan, Anda ini seperti menghindari bahwa Muhammad itu Enggak tadinya. menghindari. Saya bahkan Tapi menjelaskan gini dari aja, awal. coba ada goto nggak ya di sini? Ya? Saya lihat dulu, ada goto nggak di sini? Kalau ada goto, baru cocoknya ketemu dengan goto. Goto ini dia seorang pendebat Muslim dan dia mengakui itu loh, bahwa sang baginda itu dia seorang penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39. Saya udah dengar perdiskusian Edis dengan Goto itu banyak ada beberapa poin yang keliru menurut saya itu pada saat itu. Saya lupa ada yang jelas ada itu. Oke, Cuma saya kalau ingat. begitu Ada. kenapa dikatakan begini Azam? Kenapa dikatakan dia berada di dalam kesesatan? Itu poin penting.
Karena kalau misalnya Nggak dia ada sejak wajah dan kami ditemukan ini kan bisa saja kamu lagi jalan-jalan, didapati dalam keadaan sesat, fahada, maka kami tunjukkan kamu jalan. Kan bisa. Itu diksi umum, tidak merujuk kepada iya, sebuah masa kesalahan dikatakan dia Muhammad spiritual jalan-jalan atau betulan, berarti diberi petunjuk jalan. Karena ayat tersebut selanjutnya berbicara lalu kami beri Anda petunjuk. Berarti petunjuk yang diberikan kepada Muhammad bukan petunjuk hidup, tapi petunjuk jalan raya, peta, betul? Bisa saja. Nah, kalau hanya Fahada sekedar itu kan peta, begini, Dis. kalau gini Itu sebentar, kan diksi umum. kalau begini berarti Anda membuat satu gambaran bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada Muhammad itu adalah petunjuk jalan raya, bukan petunjuk jalan Mungkin. hidup. Itu kesimpulan, itu asumsi namanya. Loh, Ini kan kita Ajam, berbicara sedikit biar konteks kita dari gantian sebuah begini ayat. Ajam, sedikit. Oke, silakan. Apakah petunjuk yang diberikan Allah kepada Muhammad adalah petunjuk jalan dalam pengertian jalan menuju kepada Allah atau jalan raya? Jadi petunjuk itu hudan. Sementara yang di ad-duha itu diksinya huda fahada. Kami tunjukkan. Oke. Bukan kami beri Jalan petunjuk, raya tapi atau kami tunjukkan. jalan raya atau jalan menuju kepada Tuhan? Jalanan apa saja. Karena diksinya umum. Kalau jalan raya, iya, tapi kan kita harus simpulkan yang dimaksud di situ jalan raya atau jalan hidup. Kalau jalan Jadi jalan raya, raya itu Edis. kalau jalan raya jauh. artinya gini, sebentar. Kalau jalan raya artinya Islam tidak bisa Anda jadikan sebagai petunjuk hidup, tapi petunjuk jalan raya. Contoh, kalau Anda tersesat di jalan, Bisa dibedakan. Anda harus Ini, belok kiri atau Bang. belok kanan. Harus Oh, ada tidak nyambung. Gimana Jalan ada? petunjuk dan kami tunjukkan. Coba. Petunjuk dan kami tunjukkan beda. Petunjuk itu sesuatu yang berbeda dengan kami tunjukkan. Kalau kami tunjukkan kemungkinan besarnya itu jalanan, tapi petunjuk itu kemungkinan besarnya adalah pedoman. Oke. Begitu cara Kalau memahaminya. begitu kesimpulan yang lebih logis dan lebih masuk akal. Tersesatnya di situ, tersesat di jalan raya betulan, belok kiri atau belok kanan, jalannya kuda atau jalannya keledai atau jalan kaki, atau jalan dalam pengertian jalan hidup. Sini saya luruskan lagi. Jalan raya itu baru ada di istilah pada masa kini, di mana raya itu dipahami bahwa sebuah jalanan yang ramai, maka disebut jalan raya. Kampung raya disebut sebagai kampung yang ramai, maka disebut raya. Begitu. Ajam Pada saat kayaknya itu mau ada jalan raya, ngulur-ngulur. karena jalanan Ajam, sepi. iya saya ngerti. Kalau kita berbicara jalan di zamannya Rasul, pastilah bukan jalan aspal. Pastilah Iya, jalannya masih gitu, jalan-jalan tekstual. Pastilah jalan-jalan setapak, setuju? Iya, setuju Nah, gitu. Harus yang menjadi tekstual. pertanyaan, apakah dia tersesat di jalan raya sungguhan seperti itu atau jalan hidup? Dia tersesat di jalan raya. Di Jalan sebuah raya. Bukan jalan hidup. Kalau jalan Gitu raya, cara memahaminya. kalau jalan raya berarti Anda harus menyimpulkan bahwa petunjuk yang diberikan Allah beda. kepada Gini, jangan Aja suka biarkan saya selesai dulu. pribadi. Aja Oke, biarkan saya selesai silakan. dulu. Iya, Berarti iya, Anda silakan. harus menyimpulkan bahwa petunjuk yang diberikan untuk meluruskan kesesatan itu adalah petunjuk jalan raya. Makanya Anda lebih cocok mengatakan Al-Quran itu adalah peta Google Map. Bukan gitu. Al-Quran gimana? petunjuk. Sementara pada saat itu Nabi Muhammad ditunjukkan. Coba, ada bedakan. Coba saya Apa bedanya kasih petunjuk dengan ditunjukkan? saya kasih dulu sebenarnya kalau ada Goto ini pas ini Nggak Goto bisa ini nggak ngomong bedakan. sama dia. Petunjuk dengan saya tunjukkan. Bisa juga, jujur dulu nih. Bisa nggak bedakan? Petunjuk Iya, atau tetapi itu tidak? harus sejenis. Kalau Nggak tidak terlalu merendahkan. sejenis, Saya ganti. Saya terlalu merendahkan. Edis, beda nggak petunjuk dengan saya tunjukkan? ya tentu beda lah. Iya, udah, terima kasih. Ya sudah, Edis. berarti kalau kita mau jujur-jujuran, nggak mungkin di situ aja. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Hudan namanya, hudan. Sementara di surat Ad-Duha itu ayat 7 kalau saya tidak salah, itu hada.
ditunjukkan. Beda sekali itu. Hudan dengan hada itu beda. Fahada, maka kami tunjukkan. Tunjukkan apa? Sementara Al-Quran itu hudan, dia berlaku sebagai petunjuk. Ya, ditunjukkan apa? Itu. Nanti mungkin Edis kalau belajar Islamnya sama saya agak toleran saya cara mengajarinya. Diam aja, jangan malu-malu. Oke, sudah dulu Edis ya. Kita mungkin capek kita ini udah Capek, malam. baiklah. Sulawesi saya. Baiklah. Oke. Makasih Edis ya. Sama-sama. Sini kalau dengan saya nggak menghujat dia. Selamat malam. Itu cuma Ya. framing aja dia. Oke. Oke, ada. Itu ya teman-teman yang naik tempatnya Edis jangan kasih maki Edis. Edis ini dia fleksibel orangnya. Gitu. Baik, terima kasih aja ya. Oke, makasih Edis ya. Sama-sama. Dalam percakapan tadi, perlahan mulai terlihat bahwa inti dari semua agama sebenarnya berbicara tentang satu hal, ketaatan. Tidak ada agama tanpa ketaatan, tidak ada iman tanpa ketundukan. Tapi begitu kita masuk lebih dalam, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting dan jauh lebih menentukan. Ketaatan itu sebenarnya diberikan kepada siapa? Di titik ini, Edis tidak langsung menyerang doktrin atau kitab. Ia justru mengambil langkah yang sering diabaikan banyak orang. Kembali ke bahasa. Ketika Al-Quran sendiri menyebut bahwa ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, di situ sebenarnya sedang diberikan sebuah definisi yang sangat jelas, bahwa menuhankan tidak selalu berarti menyembah dalam bentuk ritual. Tidak ada orang yang sujud kepada hawa nafsunya, tidak ada orang yang berdoa kepada keinginannya sendiri, tapi tetap disebut menuhankan. Ini berarti maknanya lebih dalam daripada sekedar ibadah formal. Di situ terlihat bahwa menuhankan adalah soal menjadikan sesuatu sebagai pusat kendali dalam hidup, sesuatu yang diikuti, ditaati, dan dijadikan rujukan tanpa perlawanan. Ketika definisi ini disepakati dalam diskusi, maka arah pembicaraan berubah. Tidak lagi soal siapa yang disembah, tapi siapa yang ditaati. Tidak lagi soal simbol, tapi soal praktik. Dan dari sini, pertanyaannya menjadi sangat sederhana tapi juga sangat tajam. Dalam kehidupan nyata, sebenarnya kepada siapa manusia menyerahkan ketaatan mereka? Ketika ditanya dalam konteks Islam, jawabannya jelas, kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan asumsi dari luar, tapi pengakuan dari dalam diskusi itu sendiri. Artinya, dalam struktur keyakinan tersebut, ada dua entitas yang menjadi rujukan utama dalam hal ketaatan. Yang satu tidak terlihat, yang satu hadir dalam sejarah sebagai manusia. Masalahnya, manusia tidak bisa berinteraksi langsung dengan yang tidak terlihat. Tidak ada komunikasi langsung, tidak ada akses langsung. Semua bentuk ketaatan kepada yang transenden harus diterjemahkan melalui yang konkret. Dan disinilah peran utusan menjadi sangat sentral, bukan hanya sebagai penyampai, tapi sebagai penafsir, penjelas, sekaligus contoh hidup dari kehendak Tuhan itu sendiri. Akibatnya, dalam praktik kehidupan sehari-hari, umat tidak berhadapan langsung dengan Tuhan, tapi dengan ajaran yang dibawa oleh utusan tersebut. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang benar dan salah, bagaimana cara hidup, semuanya dirujuk kepada figur itu. Dan ketika seseorang mengikuti semua itu, maka secara praktis, ia sedang menyerahkan kendali hidupnya kepada otoritas yang bisa ia pahami dan ikuti. Disinilah kritik mulai menguat, bukan karena ingin merendahkan, tapi karena ingin menguji konsistensi. Jika menuhankan berarti menaati, dan jika ketaatan itu juga diarahkan kepada seorang manusia sebagai perantara mutlak, maka secara fungsi, posisi manusia tersebut menjadi sangat tinggi, bahkan menjadi pusat operasional dari seluruh sistem ketaatan itu. Ketika muncul pembelaan bahwa tidak semua perintah Nabi wajib, ada yang hanya sunnah. Sekilas itu terlihat seperti batasan yang jelas. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, justru membuka pertanyaan baru. Siapa yang menentukan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib? Siapa yang menetapkan standar itu? Siapa yang tetap menjadi rujukan dalam memahami kehendak Tuhan? Jawabannya tetap sama, kembali kepada figur itu. Artinya, bahkan dalam membedakan tingkat kewajiban pun, umat tetap bergantung pada otoritas yang sama.
Ketergantungan itu tidak berkurang, tidak juga terpecah, tapi justru semakin mengakar. Lalu pembahasan masuk ke istilah yang lebih teknis, Rob dan ilah. Dalam diskusi itu sendiri diakui bahwa ilah lebih dekat kepada objek penyembahan, sementara Rob memiliki makna yang lebih luas, pemilik, pengatur, atau yang ditaati dalam lingkup tertentu. Bahkan diakui bahwa seseorang bisa menjadi Rob dalam konteks tertentu, tergantung dari relasi kekuasaan dan ketaatan. Ketika hal ini disepakati, maka konsekuensinya sebenarnya sederhana. Jika ada figur yang secara kolektif menjadi rujukan ketaatan umat dalam kehidupan sehari-hari, maka secara bahasa dan fungsi, posisi itu masuk ke dalam kategori tersebut. Dan menariknya, dalam diskusi itu sendiri muncul pengakuan bahwa Rob itu bisa banyak. Namun disinilah muncul ketegangan. Ketika logika ini ditarik sampai ke ujungnya, banyak yang mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena argumennya salah, tapi karena kesimpulannya menyentuh sesuatu yang selama ini dianggap tidak boleh disentuh. Ada semacam batas psikologis yang membuat orang berhenti, bukan karena logika berhenti, tapi karena keberanian berpikirnya yang berhenti. Padahal yang dilakukan di sini bukan menyerang keyakinan, tapi menguji konsistensi antara definisi dan praktik. Di satu sisi ingin mempertahankan bahwa hanya Tuhan yang menjadi pusat ketaatan, tapi di sisi lain mengakui adanya figur yang harus ditaati untuk memahami dan menjalankan kehendak Tuhan tersebut. Di satu sisi menolak adanya perantara dalam arti tertentu, tapi di sisi lain secara praktis bergantung sepenuhnya pada perantara itu. Perbandingan dengan konsep Kristen kemudian dimunculkan bukan untuk mengklaim siapa yang benar, tapi untuk menunjukkan perbedaan pendekatan. Dalam Kristen, konsep firman atau logos dipahami sebagai ekspresi langsung dari Tuhan itu sendiri, bukan sekedar utusan yang terpisah. Sementara dalam Islam, utusan tetap diposisikan sebagai manusia, tetapi menjadi satu-satunya jalur praktis untuk memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Dan dari sini muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Jika seluruh akses kepada Tuhan harus melalui manusia, maka di titik mana batas antara mengikuti Tuhan dan mengikuti manusia itu bisa benar-benar dipisahkan? Pada akhirnya, ini bukan soal memenangkan perdebatan. Ini soal keberanian untuk berpikir jernih dan jujur. Karena kebenaran tidak pernah takut diuji, tapi manusia seringkali takut pada hasil dari pengujian itu. Jika menuhankan berarti menaati, dan menaati berarti menyerahkan kendali hidup, maka setiap orang sebenarnya sudah memiliki jawabannya. Bukan dari apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia hidup. Siapa yang paling dia dengarkan? Siapa yang paling dia ikuti? Siapa yang benar-benar menentukan arah hidupnya? Karena pada akhirnya, yang Anda taati sepenuhnya, itulah yang Anda jadikan Tuhan.